la tara ilal mujrimuna, dan kalau kalian yang dikhitab di Nabi kita, ilal mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, ketika orang-orang yang kafir, nakisu ru'usihim, yaitu menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Kalau kalian lihat, nah ini belum ditetapkan jawabnya, dan jawabnya maka ditakdirkan jawabnya, kamu akan sangat-sangat heran. Bukankah ini raja yang dihormati dulu itu? Bukankah ini adalah orang yang selalu dipuja-puja dulu itu? Kenapa sekarang ini tidak berani mengangkat kepalanya? Lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala menghitab, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan ini hari ini? Kerajaan milik siapa? Maka para raja-raja yang zalim, tidak termasuk yang pada Imamun Adil, mereka itu sangat malu, sangat-sangat malu. Tetapi kalau orang-orang yang membersihkan dirinya sebelum ia meninggal dunia dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka mereka itu tidak seperti orang-orang yang nakisur usia itu. Fabayyana annahum, maka fabayna annahum inda rabbihim, maka di saat mereka itu berasa di sisi Tuhan mereka, illa annahum mankusuna, kecuali bahwa mereka itu orang-orang yang hidupnya selalu mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang-orang yang menundukkan kepalanya itu, kadin qalabat wujuhuhum, sesungguhnya telah terbalik wajah-wajah mereka, ila aqwiyatihim, yaitu kepada tengkok-tengkok mereka, wan takasat, dan menjadi tunduk, ru'usuhum, kepala-kepala mereka, an jihati tawfin, dari jihad yang tinggi, ila jihati a'la asfala, ila jihati asfali, yaitu ke jihad yang paling rendah. Nah, itu ibaratnya. Jadi ketika dia pada waktu hidup di dunia suka duduk di atas menara yang tinggi, lalu dipuja-puja oleh para kaumnya, oleh rakyatnya, maka mereka itu sampai mati dalam keadaan demikian, mereka itu nanti akan dibalik muka mereka sampai kepada asfala safilin. Inilah yang digambarkan bahwa orang-orang yang takabur itu nanti dia adalah di hari kiamat bagikan semut diinjak-injak oleh orang. Kenapa? Karena pada waktu hidupnya di dunia ini mereka selalu ingin dipuji, ingin diagung-agungkan, ingin disembah-sembah oleh rakyatnya. Kalau dia disentil sedikit saja dia merasa hina, kemudian dia mengeksekusi orang-orang yang hina dia atau yang meritik dia. Wadzalika hukmullahi, dan yang demikianlah hukum Allah, fiman haramahu, pada orang yang ia diharamkan, taufiqahu, pada orang-orang yang Allah haramkan akan petunjuknya, walam yadihi tarikahu, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada yang akan jalannya. Fana'udzubillahi minadh-dhalali, maka kita berlindung kepada Allah daripada kesesatan. Wan nuzuli ila manazilil juhali, dan turun sampai kepada tempat orang-orang yang juhal, pada orang-orang yang juhal. Salah satu daripada ciri orang jahil nanti pada waktu kita belajar hikamnya dalam hikam itu, yaitu adalah orang yang meremehkan mirip. La yastahkirul wirda illal juhal, tidak ada yang meremehkan wirid kecuali orang-orang yang jahil, kata daripada Ibnu Athaillah. Nah, karena apa? Al-wirdu matlubun minna wal waridu nahnu natlubu minhu. Karena apa? Kalau wirid itu Allah yang minta dari kita. Wirid itu adalah Allah yang minta dari kita. Kita diminta oleh Allah wirid, tapi bukan untuk kepentingan Allah. Sedangkan karunia Allah kita yang minta. Kita yang minta. Nah, sehingga dengan demikian dibandingkan oleh beliau, mana lebih hebat
permintaan Allah, apa yang diminta oleh Allah dari kita, dibanding dengan apa yang kita minta dari Allah, walaupun itu karunia Allah. Bahkan padahal kalau karunia yang dinisbahkan kepada Allah pasti mutlak sudah kemuliaannya. Sementara kalau dinisbahkan kepada kita, itu tidak dijamin kemuliaannya. Jadi ini salah satu daripada diri juhal. Makanya fahamalahal insanu wa kana al-insanu zaluman jahula. Maka dipikul itu siapa? Itu dipikul amanah yang berupa sirrul ilahiyah itu oleh manusia. Sementara manusia itu diklaim oleh Allah zaluman jahula, yaitu orang yang sangat-sangat menyimpang dan sangat-sangat bodoh. Ini maksudnya apa? Pada saat itu. Nah, kalau sekarang ya setelah kita lahir ke dunia menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, maka Ibnu Athaillah mengatakan salah satu daripada ciri orang jahil itu adalah apabila dia meremehkan wirid. Maka sekecil apapun wirid jangan diremehkan. Kalau memang bisa sebanyak-banyaknya luar biasa, seperti saudara-saudara kita yang tarekat sekali duduk zikirnya untuk zikir lisan 1000, kemudian zikir qalb 1000, zikir sir asrar 1000, zikir panak 1000. Zikir panak itu yang paling aqsa, paling jauh, paling tinggi. Kita mungkin belum bisa semacam itu. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita lakukan? Ini ada saudara-saudara kita ya, kadang-kadang dia memberikan bismillahirrahmanirrahim. Apapun dilakukan pasti bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bilang dia akan menjawab salam, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu ada itu. Apapun dia lakukan, misalnya kalau dia mau merokok, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nanti minumnya juga, minum puak itu bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya Allah. Dia makhluk baju bismillah ketika merokok nih ke? Makruh. Atau ada yang mengatakan untuk menghilangkan makruhnya ada ini. Untuk menghilangkan makruhnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Fa na'udzu billahi minadh dhalali wadh-dhawali ila manazil juhali. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan dan daripada turun drastis ila manazil juhal, kepada makom orang yang jahil-jahil. Fahadza hukmu inkisami, maka ini adalah merupakan hukum pembagian may yakhruju minan nar, yaitu orang yang keluar daripada api neraka. Wa yu'ta, dan diberikan mithlu asrati amsalid dunya aw akthar, yaitu seperti 10 kali lipat dunia atau lebih. Nah, kalau orang ahli tasawuf modern selalu mengukur sesuatu itu bukan dengan ukurannya material, seperti yang kita gambarkan pada awal pembicaraan tentang hadis ini ya, yaitu 10 kali dunia untuk umat Muhammad yang paling akhir keluar dari surga, dari neraka. Yaitu apakah dia sifatnya material atau takarannya itu, ataukah mungkin sifatnya non material, yang kalau orang sekarang bilang apa, kuantitatif dan kualitatif. Apakah 10 kali dunia itu kuantitatifnya, ataukah 10 kali dunia itu kualitatifnya, kualitasnya. Sehingga begini, kalau kualitatifnya misalnya, bagaimana kebahagiaan kita pada waktu di dunia, maka 10 kali lipat kebahagiaan itulah diberikan kepada kita pada waktu hidup di akhirat bagi orang yang paling akhir keluar dari neraka. Tetapi kalau kita ukur, berapa lama seorang hidup di dunia ini? Sementara kalau diukur dengan umurnya akhirat yang abadal abidin, yang selama-lamanya tidak akan pernah berakhir, maka kan sangat kecil artinya kalau itu yang menjadi ukuran secara kualitatifnya. Nah, oleh sebab itu ukuran kualitatifnya ini hanya Allah yang tahu. Sedangkan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ukuran kuantitatifnya 10 besar dunia secara material.
Misalnya kalau dunia ini, kalau ahli palak ya tahu dia, anak-anak yang ahli palak ini tahu dia berapa beratnya dunia, bumi ini maksudnya, tahu beratnya bumi. Kemudian berapa diameternya itu sudah biasa, berapa miliar kubik besarnya dunia ini, bumi ini maksudnya tahu. Kalau itu dijadikan sebagai salah satu yang kuantitatif, itu juga relatif. Jadi sama dengan bahasa Sasak. Bahasa Sasak misalnya arak ke doi bandene si andalan dinamik itu nanti milih merari ganti dengan sugi. Mas doang sebaka nih. Nah kata-kata sebakan biasa lazim kan. Sasak sebakan adalah merupakan ukuran yang relatif dan ukuran banyaknya. Kadang-kadang sekarang rabuk, sekarang bumi. Nah itu sekarang kata-kata sekarang relatif. Nah kalau kita anggap ini adalah merupakan suatu ukuran material, maka kalau digambarkan bahwa 10 kali bumi secara material itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan ketersediaan kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Innal lisana min alamil malaki. Maka sesungguhnya lidah itu adalah termasuk alam mulki. Wasyahadah dan alam syahadah. Fala yanfa'u illa fi alamil mulki, maka dia juga tidak bermanfaat itu si lisan kecuali pada alam mulki. Jadi artinya kalau dilihat ini kan masih alam yang nyata, karena lidah kita indrawi, mata kita indrawi, yang basirah kita itu basariyah. Ayadfa'u sayfa an raqabatihi, maka dia bisa menolak akan pedang daripada lehernya. Menolak pedang daripada leher. Wa aydilna ghanimina an malihi, dan tangan-tangan orang yang menjarah daripada hartanya, dia bisa menolak. Artinya dengan lidah itu kita bisa memanfaatkan supaya kita tidak tidak terpenggal leher kita oleh pedang. Misalnya kalau ada orang yang memenggal leher kita katakan jangan. Itu lihat ada orang banyak yang akan membalas kamu. Begitu juga orang-orang yang menjarah harta kita. Kita bisa katakan maling, perampok. Maka maling itu pun bisa berlari-lari. Ini penggunaan lidah pada alam yang nyata. Kalau memang hanya dipandang sebagai panca indera, tetapi Allah menghendaki kepada kita agar jangan lidah itu dipandang sebagai panca indera saja. Jangan mata ini dipandang sebagai panca indera saja secara materialnya, begitu juga telinga, begitu juga tangan, begitu juga lidah. Maka dia akan berguna hanya pada yang sifatnya benda saja, makhluk saja. Tetapi kalau kita gunakan dia sebagai alat ritual kita, alat wirid kita untuk meningkatkan spiritual kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lidah kita tidak terborgol nanti ketika dihisab. Tangan kita juga tidak begitu, tetapi adalah semua nanti akan memberikan jawabannya dengan lisanan fasih wa i'tiqadan sahih. Jadi itu kalau dipandang lidah itu sebagai alamul mulk wa sa'adah saja. Wa muddatul raqabati wal mali muddatul hayati. Sedangkan masa durasi yang dipergunakan, apa yang dibutuhkan oleh raqabah ini adalah oleh perbudakan misalnya, wal mal dal harta, atau oleh batang leher kita, dan harta kita muddatul hayat, yaitu selama kita hidup saja. Nah, bagaimana kalau kita kembali kepada bahwa harta kita ini akan tetap berguna kalau kita gunakan dia untuk jadi wakaf, jadi amal jariah misalnya, amal jariah. Nah, kalau hal itu berarti dia tidak digunakan hanya untuk yang sifatnya
duniawi saja, namun dipergunakan ya untuk membangun ukhrawinya. Ahaytsu la tabqa raqabatun, maka sebagaimana tidak akan abadi itu leher, wala malun tidak juga abadi itu harta, la yanfa'ul qawlu bil lisan, maka tidaklah bermanfaat ucapan itu dengan lidah kalau hanya kita pergunakan dia untuk sifatnya indrawi saja, duniawi saja. Tapi sebaliknya kalau kita gunakan dia menjadi zikir, walaupun zikir yang paling pertama itu ya, zikir la ilaha illallah, zikir lisan. Zikir lisan. Kalau kita gunakan hal itu belum bisa sampai hati misalnya, maka Imam Ghazali juga mengatakan ya walaupun belum bisa jadi sampai kepada dalam hati, tapi sudah kita zikir dengan lidah, dapat pahala besar. Dan bahkan kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah sampai berapa tingkatan itu apabila orang zikir dengan lidah belum sampai kepada hati. Wa innama yanfa'u sidqu fit tauhid, dan hanya saja bermanfaat kebenaran dalam tauhid, wa kamalut tauhid, dan kesempurnaan tauhid. Artinya kesempurnaan kebenaran pada tauhid dan kesempurnaan tauhid itu alla yaral umura kullaha, bahwa jangan dia melihat, bahwa dia tidak melihat perkara itu semuanya illa billah, kecuali dari Allah. Karena kita sudah berkali-kali setiap kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ akan terdapat juga inna minallah wa inna billah wa inna billah wa inna ilallah. Kan begitu kata orang. Kita harus tafakur tentang kita berasal dari mana, kita sedang berada di mana, kita akan kembali kemana, dan seterusnya apa yang kita bawa ketika kita ke sana. Jadi sempurnanya ketauhidan dengan etikat kita itu harus disempurnakan dia dengan memandang bahwa segala perkara ini adalah dari Allah, Allah yang menciptakannya. Ini juga banyak ahli tasawuf yang tidak seperti ini pendapatnya, karena mereka mengatakan kalau begini Jabariyah. Ada yang mengatakan bahwa kita ini hanya diciptakan oleh Allah, pekerjaan kita itu tidak ada sangkut paut Allah, kan kayak Mu'tazilah jadinya, Qadariyah, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kenapa? Apalagi kalau ahli biologi yang kerjasama dengan ahli saraf, yang mengatakan bahwa di dalam saraf kita semua saraf ini sudah mempunyai suatu energi, sehingga satu saraf dengan saraf yang lainnya selalu bekerja sama untuk melahirkan sesuatu dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk perbuatan. Itu tidak ada campur tangan Allah, kata mereka. Ada tasawuf yang berpendapat semacam ini. Nah, inilah yang perlu kita arahkan, kita luruskan. Supaya apa? Supaya tidak kebablasan. Ya kadang-kadang nanti saya ikuti Ibnu Arabi, gitu. Saya sudah ikut Ibnu Arabi, makom saya sudah sampai di situ. Karena Imam Syekh Abdul Qadir Jilani sudah begitu dia bilang. Tetapi Ibnu Arabi yang memiliki pandangan semacam itu tidak secara literal, tapi ada filosofinya. Kemudian dia tidak pernah menghentikan ritualnya. Dia tetap menjalani ritual, tapi yang ditingkatkan adalah spiritualnya, hikmahnya itu, faedahnya. Dia tetap nanti di dalam kitab hikam itu ada dikisahkan di situ seorang soleh yang kalau dia masuk ke dalam hanut itu kan, kalau biasa hanut itulah sama dengan dukan, sama dengan kios. Tapi yang dimaksud sini mihrab. Begitu dia masuk ke dalam mihrabnya, kemudian dia tutup mihrabnya, tidak ada yang melihat dia. Dia sholat 400 rakaat, baru dia masuk ke dalam tempat tidurnya. 400 rakaat. Kita coba saja ya, misalnya coba saja bangun jam 3 pada saat para pembangun sahur itu. Gak bisa kita 40 rakaat, sudah datang subuh. Kalau subuh, kecuali kalau seperti yang ada di Demak itu,
Dia salat tarawihnya 7 menit 23 rakaat. 7 menit masih sampai sekarang ya. 23 rakaat 7 menit. Nah, kalau kita hitung misalnya 27 berapa menit dia sampai kepada 400 rakaat. Kalau 20 kali 20 berapa jadinya? 400 ya? Jadi berarti adalah 7 menit kali berapa supaya dia dapat mencapai 400 rakaat. Kalau sekarang ini beliau bersama santrinya salat tarawihnya adalah 23 rakaat dalam waktu 7 menit, bukan 15 menit, 7 menit. Habis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladhdallin. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak ada tumaninah. Kalau mungkin rukuk sujud enggak apa-apa kan? Itu terus seperti itu. Tapi kalau Al-Fatihah langsung waladhdallin. Terus dia rukuk. Ini artinya ketika kita pergunakan bahwa konsep-konsep lama daripada para sufi-sufi pada masa lalu yang salafus saleh, maka mereka tidak pernah menghentikan ritual. Yang ditingkatkan adalah spiritualnya. Bagaimana caranya? Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, panca indera ini tidak usah dipergunakan, tidak usah difungsikan, terutama sekali pikiran. Pikiran hentikan fungsinya, tidak usah berpikir. Fokus dengan hati. Maka menurut mereka ya, pada saat itu kita memasukkan Allah ke rumahnya. Karena kata daripada mereka kan, qalbul mu'mini baitullah. Hati orang beriman adalah rumah Allah. Rumah Allah, qalbul mu'min. Itu juga diartikan secara zahir, tidak diartikan secara majazi. Berarti setiap orang mukmin adalah hatinya rumah Allah. Dia memasukkan Allah ke dalam hatinya. Bagaimana kalau orang mukmin itu sekedar imannya saja yang ada? Berarti Allah tidak mau masuk ke sana ini. Berarti apa? Dihijab pintu jalan masuknya Allah ke dalam hatinya itu dengan syahwatnya, dengan nafsunya, dengan akalnya, dengan dunianya, dengan angan-angannya dan segala macamnya, kata mereka. Qala al-musannif rahimahullah alamatuhu, dan tandanya alla yaghdiba ala hadin, jangan pernah marah kepada seorang. Nah ini coba seperti yang kita pelajari terdahulu, walaupun sifatnya teoritis ya. Dalam tahapan-tahapan itu kita melatih diri, coba mulai daripada 40 hari jangan pernah marah. Jangan pernah marah. Kalau sudah tuntas 40 hari, coba lagi 40 hari, berarti sudah 80 hari. Kemudian tuntas 40 hari, 80 hari, coba lagi 40 hari, berarti sudah berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, berarti sudah, alhamdulillah bisa ya. Kemudian di situ kan berlatih untuk tidak marah itu berarti berlatih kesabaran. Berlatih kesabaran. Nah sekarang coba latih apa? Rasa syukur. Rasa syukur kita selama 40 hari. Bisa nggak kita bersyukur terus sampai kepada orang yang nyumpah nyenak kita? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tidak perlu memberikan ongkos kepada mereka kan? Coba 40 hari. Kalau sudah lulus 40 hari, coba lagi 40 hari. Coba 40 hari. Sampai 3 kali 40 hari berarti sudah 4 bulan. Terus tahapannya begitu. Tahapannya seperti itu. Sehingga dia ulang-ulang lagi dalam riyadhah. Sampai betul-betul dia panak. Dalam perasaannya tidak ada punya perasaan. Kalau sudah yang 10 itu penyakit batin sudah kita tuntaskan,
maka kita bangun 10 taat batin. 10 taat batin, mulai dari tobat kan, seperti tobat. Ini kita sedang berbicara tentang tobat kan? Tobat. Mungkin kalau tobat itu tidak terlalu sulit, makanya dijadikan sebagai dasar. Nanti tindak lanjutnya sabar, tindak lanjutnya dan seterusnya. Taat batin yang 10 itu kita isi hati kita. Bisa enggak tuntas yang 10 ini baru kita mati? Kalau belum tuntas kita mati, ya berarti gratis sudah. Karena kita sudah bertekad kan. Jangan sampai tidak pernah bertekad untuk berupaya riadah menjadi orang yang memiliki taat batin yang 10. Nah, sehingga wujudkan rasa syukur ini dengan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini sesungguhnya adalah syukur kita terhadap panca indera, seperti yang diuraikan secara panjang lebar di dalam kitab Majalis Susaniyah. Itu adalah rasa syukur terhadap panca indera. Lalu apalagi yang kita syukuri setelah panca indera ini? Banyak hal-hal yang kita wajib syukuri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, alla yaghdiba ala ahadin minal khalqi. Jangan dia marah ke atas orang daripada makhluk. Bima yajri alaihi, dengan apa yang ia lakukan atasnya. Karena apa yang ia lakukan atasnya. Illa yaral wasa'ita, karena dia tidak melihat akan perantara-perantara. Wa innama yara musabbabal asbab, karena yang dia lihat adalah musabbab daripada asbab. Jadi tidak melihat sebab, tapi yang dilihat adalah musabbabnya, akibat yang dilihat. Kama sayati tahqiquhu, sebagaimana akan datang nanti tahqiqnya, fitawakkuli, yaitu pada soal tawakal. Wa hadza tauhidu mutafawitun, dan tauhid ini memang tafawut dia. Artinya bisa bertambah kurang, saling mengisi, saling melengkapi. Wa minan nasi man lahu minat tauhidi mithlul jibal. Di antara manusia ada orang yang baginya tauhid seperti gunung. Gunung tidak hanya besarnya, tapi kuat dan tangguhnya, bukan gunung. Seperti gunung, bukan sebarang gunung. Kalau gunung terbuat dari batu karang, satu kali diuruk habis dia. Tapi kalau gunung yang terbuat daripada batu-batu yang kuat bagaikan baja, sampai bulldozer pun beribu-ribu bulldozer patah. Nah ini paling kuat. Apapun yang akan membentur dia tidak akan bisa. Wa minhum, dan di antara mereka mallahu mithqal, ada orang yang baginya ada mithqal. Nah mithqal ini mithqal dzarratin, mithqal dzarratin. Ini menurut istilah dalam yang dipakai dalam ini bukan mithqal dalam istilah ilmu fikih. Dipakai kan dalam nisab emas misalnya, berapa miskol baru suatu nisab emas, berapa miskol baru nisabnya perak. Wa minhum man lahu miqdaru khaldaratin wa dzarratin, dan di antara mereka ada yang tauhidnya adalah seukuran khardala, biji sawi, wa dzarratin, dan sebesar atom, kecil berarti. Amam fi qalbihi mithqalu dinarin, maka ada orang yang dalam hatinya adalah seukuran 1 dinar min imanin, daripada iman. Bahwa awwalu ma yakhruju minan nar, itu kan miskuli dinari, kecil sekali berarti. Dia yang paling pertama kali keluar dari neraka. Tapi hanya Allah yang tahu ukuran beratnya. Wakil khabari, dan disebut dalam kabar, dalam hadis maksudnya, yuqalu akhriju minan nari, keluarkanlah oleh sekalian kamu wahai para petugas neraka dari neraka, mampi kalbi mithqalu dinarin min imani, yaitu adalah orang-orang yang di dalam hatinya seberat 1 dinar daripada iman. Kan dalam satu hadis bahkan syarat umum itu ya, syarat umum katanya man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin dakhala al-jannah. Siapa saja yang dalam hatinya setimbang semut daripada iman pasti masuk surga. Pasti masuk surga berarti adalah bukan berarti
masuk surga langsung tanpa neraka. Jadi di sini 1 dinar ukuran imannya. Lalu para ulama-ulama hadis menafsirkan, mensyarahkan akan makna daripada hadis ini, miskal dinar ini artinya apa? Kalau dia misalnya pernah bersedekah hanya 1 dinar, 1 dinar, bersedekah 1 dinar saja, maka selama dia tidak meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, mati kafir dan murtad, maka dia termasuk orang yang pertama kali keluar daripada neraka. 1 dinar itu sekitar 5 gram 5 gram emas. 1 dinar kurang lebih sedikit lah, 1 dinar itu 5 gram emas. Berarti kalau sekarang ini 1 gram misalnya sampai 800 yang 24, maka kali 5, 805 sekitar berapa? 2 juta ya? 2 juta 4 juta? 4 juta. Tetapi jangan mengatakan ini adalah cara saya menebus dosa, menebus diri saya dari neraka. Tidak bisa kalau sudah berniat semacam itu. Kalau kamu sedekah sudah ya. Tidak usah. Karena apa-apa? Hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak mengetahui oleh tangan kanan apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa mithqala dinarin ini min imanin adalah ukuran relatif seperti tadi. Berarti ini bukanlah ukuran kuantitatif, tapi adalah ukuran kualitatifnya. Wa akhiru may yakhruju, dan paling akhir orang yang keluar daripada neraka, maksudnya mampi qalbihi mithqalu dzarratin min imani, yaitu orang yang paling akhir keluar dari neraka itu orang yang imannya yaitu seukuran sebesar semut. Mithqalu dzarrat ini semut, atom. Semut berarti kecil sekali, kecil sekali. Itu seperti tadi juga, itu bukan ukuran kuantitatif, tapi adalah ukuran kualitatifnya. Dalam arti dia hanya punya iman saja, tapi dalam bentuk kata-kata saja dia tidak pernah membuktikan imannya. Apakah dia tidak pernah bersyahadat? Dia belum sempat bersyahadat, tapi mati dia, belum sempat dia bersyahadat. Yang mengatakan apa? Saya tobat sekarang. Hanya itu dia katakan. Berarti dia dikatakan apa? Sudah dikatakan Islam, walaupun dikatakan tobat itu bukanlah merupakan rukun Islam. Rukun Islam adalah syahadat. Cuma Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya dan Azizul Hakimnya mengatakan bahwa katanya saya sudah tobat sekarang, lalu dia mati, misalnya dia dengan sifat Rahman Rahimnya itu dia dikatakan sama seperti ungkapan syahadat. Kenapa dia? Karena belum diajar syahadat. Yang paling gampang dia ucapkan adalah tobat. Karena dia selalu saya tobat sekarang, tobat. Padahal dia ucapkan hanya sekarang main-main. Gitu. Sedikit-sedikit dia bersumpah tobat. Dia bersumpah dengan kata tobat. Saya tobat sekarang, tobat. Padahal itu sumpah kata-katanya. Nah, seandainya dia mengungkapkan kata-kata itu sebenarnya ungkapan daripada keimanannya, cuma dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lain. Dia mengatakan saya tobat sudah sekarang. Nah, betul-betul. Maka itu mithqalu dzarratin minal iman. Wa ma bainal mithqali wad dzarrati, dan tidak ada di antara miskol dan zarah itu ala qadri tafawuti darajatihim, atas ukuran daripada tafawut derajat mereka, yakhrujuna baina tabaqatil mithqali wa baina tabaqatil dzarrati, dan tidak adalah di antara mereka itu, seolah-olah tidak ada mereka itu antara keluar dengan orang yang ukuran lapisan-lapisan miskol dan lapisan-lapisan zarah, bagaikanlah ada. Jadi miskol itu, kalau miskol itu kan seperti tadi itu adalah merupakan takaran. Sekarang digunakan dia untuk menjadi ukuran. Nah, kemudian zarah, mithqalu dzarratin mithqalu khardalin, itu ukuran sangat kecil dan sangat sedikitnya.
Wal muwazanatu bil mithqali wad dzarrati, dan yaitu menimbang dengan miskol dan dengan zarah ala sabili darbil mitri. Nah ini istiarahnya ya, takrirnya begitu. Seolah-olah dikatakan subbihat sigarul zambi al sigarul imani bimiskoli darratin au miskoli khardalin bijami'is sagiri fi kullin wastu'ira lafzu miskoli darratin au miskoli khardalin wa urida bihi sagirul iman sagirul zambi ala sabil isyarah at-tasrihiyah. Itu kalau ditakrirkan, karena ini merupakan satu tasbih. Tasbihnya tasbihun balik. Tasbihun balik itu disebut hanya musabbahnya saja, tidak disebut ada di tasbih, tidak disebut juga wajah sabahnya, tidak disebutkan, tidak disebut musabbahnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ini selalu dikatakan wadurrati ala sabili darbil mitli kama dzakarna, yaitu atas jalan, yaitu menyerupakan mengenakan akan perumpamaan kama dzakarna sebagaimana kami sebutkan fil muwazanati pada soal timbang menimbang baina a'yanil amwali wa bainan nuqudi, antara benda yang berupa harta dan berupa uang, berupa harta dan berupa uang. Kalau orang kita, orang kontemporer selalu kepeng benang. Kenapa dikatakan kepeng benang? Karena kepengnya dulu bolong. Kepeng bolong kan, lalu diganti dengan benang, maka dikatakan kepeng benang. Kemudian dua bandel, artinya memikul barang kan, memikul benda. Memikul barang. Nah ini artinya tasbih semacam ini semua bahasa ada. Semua bahasa ada. Yang paling menonjol dalam penggunaan tasbih semacam ini, tamsil semacam ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasanya Allah dan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aktaru ma yudkhil muwahhidina, dan kebanyakan apa yang memasukkan al-muwahhidina nan nar, orang-orang yang mengesahkan Allah ke dalam neraka. Apa itu? Mazalimul ibad, yaitu adalah menzalimi hamba, yaitu sifat kezaliman, saling menzalimi. Itu yang seringkali membuat orang masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena tuntutan daripada orang-orang yang kita zalimi. Adapun kalau yang berkaitan dengan Allah, menzalimi Allah misalnya, karena menzalimi Allah hakikatnya menzalimi diri sendiri. Dewanul ibadi, maka dewanul ibad huwa dewanul ladzi la yutraku, yaitulah dewan yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya urusan kita dengan hamba itu tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Makanya orang lebih gampang dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan hak-hak sama manusia dibanding dengan hanya memberikan hak Allah. Kan salah satu kisah di dalam Majalis Susaniyah ada disebutkan itu. Kemudian di dalam Irsyadul Ibad ada juga disebutkan tentang fadilah daripada hari Asyura. Dikisahkan di situ ada seorang yang mengasuh anak yatim. Dia adalah seorang nenek yang sudah tua. Pertama kali dia minta kepada seorang hakim yang dikatakan alim, ahli ibadat. Dia juga seorang hakim dalam bidang agama Islam. Ketika dia minta pada pagi hari, si hakim ini mengatakan, kalau sekarang nek tidak ada yang saya berikan, nanti sore datang ya. Maka si nenek juga pulang. Begitu dia sampai di rumah, anak-anak yatim bertanya, nek apa yang nenek bawa? Mohon bersabar cucu-cucuku,
Karena Pak Hakim menyuruh saya untuk datang nanti pada waktu zuhur. Mungkin pada waktu zuhur itu dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Begitu zuhur tiba, dia pun datang ke rumah si Hakim. Sampai di rumah Hakim itu, si Hakim bilang, sekarang ini belum ada yang akan kasih kepada ibu untuk makanan anak yatim. Sabar saja. Maka si nenek juga pulang di saat anak-anak yatim itu pada kelaparan. Kita tidak dikasih oleh Pak Hakim. Kita janjikan nanti pada waktu asar. Pada waktu asar juga dia datang, tidak dikasih. Nanti waktu maghrib. Pada waktu maghrib dia datang, tidak dikasih. Kebetulan dia lewat di depan rumah seorang majusi. Lalu si majusi itu bertanya kepada si nenek ini, "Nenek, saya lihat dari pagi nenek bolak-balik. Ada keperluan apa, Nek?" Dia bercerita tentang dirinya dengan itu si Hakim yang menjanjikan kepada dirinya makanan untuk anak-anak yatim. Kalau begitu, Nek, sekarang ini saya suruh pembantu saya untuk memikul karung jadi sangu nenek selama sebulan. Dan ini juga ada roti dan uang untuk menjadi makanan anak-anak yatim yang nenek asuh pada pagi hari ini. Akhirnya nanti kalau nenek kehabisan, jangan malu-malu datang sini. Akhirnya pada malam nanti si Hakim ini dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat sebuah istana yang sangat indah, megah, besar, lengkap dengan segala aksesoris yang membahagiakan. Lalu si Hakim itu bertanya, "Siapa yang punya ini istana, ya Rob?" "Sebenarnya kamu, saya siapkan ini. Tapi sekarang saya sudah pindahkan kepada majusi yang ada di pinggir jalan tempat rumahnya itu." Marah si Hakim itu dalam mimpinya, kurang ajar si majusi. Kenapa kok dia yang mengambil apa yang saya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tengah malam dia, begitu dia sangat-sangat marah, dia ingin supaya malam cepat berlalu, berganti dengan pagi. Begitu pagi-pagi dia langsung datang ke rumah si majusi. Kembalikan apa yang kau berikan kepada nenek-nenek itu. Karena apa? Karena apa yang sudah disiapkan kepada saya, untuk saya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan kepada kamu. Pindahkan kepada kamu. Kembalikan semuanya. Jangan pernah kau biarkan si nenek-nenek itu mendapatkan apa yang kau berikan. Saya sanggup untuk menggantinya, berapapun banyaknya. Ini kan bukan kemauan saya. Jadi apa yang Tuhan mimpikan, saya juga mimpikannya. Saya juga memimpikannya. Jadi saya juga diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang Tuhan lihat. Kamu tidak berhak, kamu majusi. Saya sudah masuk Islam. Lantaran saya melihat apa yang Tuhan lihat itu, saya masuk Islam sekarang. Jadi gimana? Tidak bisa Tuhan menebus dia dengan memberikan. Kalau mau ya silakan berikan orang lain. Kalau memang Tuhan ini ikhlas memberikannya. Tapi saya sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah ikhlas. Kenapa? Karena itu samalah artinya dengan orang-orang yang beriman dengan orang yang kuat imannya lantaran dia melihat Rasulullah. Kalau saya ini ibaratnya orang yang beriman seperti orang yang tidak pernah melihat Rasulullah. Jadi kalau begitu berarti Tuhan tidak pernah ikhlas sudah, kecuali taubat sekarang. Diajar dia oleh majusi itu, kau bertobat dulu. Kalau sudah bersih silahkan, supaya ikhlas di dalam melaksanakan apa yang mau dilakukan. Jadi itu adalah termasuk bahwa apa yang dilakukan dalam kaitannya dengan sama manusia kadang-kadang bisa mengungguli wirid yang dilakukan sampai 25 tahun oleh orang, hanya wirid saja tapi tidak pernah memperhatikan lingkungannya, tidak pernah memperhatikan sama manusia. Oleh sebab itu hablum minan nas ini tidak bisa diremehkan, karena Allah mengatakan duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah hablin minan nas.
seperti tadi itu, mungkin dari segi hablum minallahnya kurang, tapi hablum minan nasnya sangat luar biasa. Itu bisa membuat dia menjadi lapang jalan untuk menuju surga. Dia kurang misalnya hablum minallah, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunat jarang, yang wajib saja dilakukan, tapi hablum minan nasnya sedikit pun tidak pernah mengganggu orang. Bahkan dia selalu memberikan kepada orang lain apa yang dibutuhkannya sesuai dengan kemampuannya. Maka itu adalah suatu yang tidak boleh diremehkan, yang namanya dewanul ibad itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ayat fa amma baqiyatus sayyi'ati, maka adapun yang lain daripada kejahatan-kejahatan, ayatasara'ul afu, maka hendaklah dia bersegera untuk minta maaf, wa takfir, dan penghapusan ilaihan padanya. Artinya jangan biarkan dia, harus wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Papil athari, maka sebut dalam ucapan daripada para sahabat, apa katanya? Innal abda la yuqafu baina yadayillahi, sesungguhnya seorang hamba itu akan didirikan di hadapan Allah Ta'ala. Walahu minal hasanati amsalul jibal, dan baginya daripada kebaikan bagikan gunung. Lau sulimat lahu, kalau diserahkan baginya, lakana min ahlil jannah, niscaya adalah dia termasuk penghuni surga yang mungkin saja masuk surga tanpa hisab, karena begitu besar kebagusannya ketika dia didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumu ashabul mazalim, maka berdirilah orang-orang yang pernah dizaliminya, orang-orang yang pernah zalimah itu berdiri. Fayaqulu, maka adalah dia kad sabba, dia sudah mencaci, arada hada, akan sifat ini, wa akhadha mal hada, dan ia mengambil harta si ini, wa daraba hada, dan ia mukul si ini. Fayuqdi min hasanati, maka dia pun membayar atau diambil kebagusan-kebagusannya, hatta la tabqa lahu hasanatun, sehingga tidak tersisa baginya satu kebagusan pun. Artinya ada orang yang harga dirinya dicemarkan, ada orang yang dizalimi, diambil hartanya, ada orang yang pernah dipukul dengan tangan-tangannya, ada orang, pokoknya segala macam lah yang berdiri. Ini lain-lain kasusnya, lain-lain kasusnya. Misalnya ada yang mengatakan, ya Allah, ini dulu orang yang mempermalukan saya, lantaran saya tidak punya kebaikan sedikit pun menurut pandangannya, saya dipermalukan di hadapan orang banyak. Kamu salat tidak pernah, penghuni neraka kamu. Bertobat tidak mau, pergi ngaji tidak mau. Pokoknya segala kebagusan tidak ada pada dirimu, kejahatan saja yang ada. Pada saat itu, ya Allah, saya merasa sangat hina. Betul, Allah Maha tahu, salat saya jarang, ngaji tidak pernah, zikir tidak pernah, membantu orang tidak pernah. Tapi saya tidak pernah menzalimi orang, justru dia yang menzalimi saya. Datang lagi yang lain, saya punya sedikit harta, ya Allah, diambil secara paksa dengan alasan macam-macam. Dia ini yang punya. Kalau saya melawan, dia suruh tukang pukulnya untuk menggerebek saya. Dia pernah mukul saya, ya Allah, habis babak belur. Tidak berani melawan, melapor kepada polisi tidak berani. Karena apa? Tukang pukulnya lebih hebat daripada polisi. Polisi pun tunduk kepada dirinya. Kami hanya pasrah. Sekarang ini di hadapan Engkau, ya Allah, hamba ini minta keadilan. Akhirnya kebagusan orang ini diambil, diserahkan kepada sepulan, dipindahkan kepada sepulan, sampai habis. Ataqulul malaikatu, maka berkata malaikat, ya Rabbana, Tuhan kami, hadza qad panaita hasanatihi, orang ini, atau qad paniyat hasanatuhu, orang ini sungguhnya telah habis kebaikannya.
wa baqiya zalimuna katsirun, dan banyak orang-orang yang talibuna nih, wa baqiya talibuna katsirun, dan banyak orang-orang yang menuntut, masih banyak belum kebagian ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ulqu min sayiatihim ala sayiatihim, maka kalau begitu cempakkan kejahatan-kejahatan mereka atas kejahatan orang ini. Jadi kejahatan orang-orang yang pernah dizalimi itu ambil, lalu jadikan jadi tambahan daripada kejahatannya, jadikan dia wasukku lahu sakkan ilan nari, kemudian lemparkan baginya, lemparkan oleh sekalian kamu bagian lemparan dengan tamparan ke neraka. Artinya begini, tamparkan dia kejahatan-kejahatan orang itu ke mukanya, sebagaimana kau lemparkan dia nanti ke dalam neraka. Wa kama yahliku huwa bisayi'atin dan sebagaimana binasa dia dengan kejahatan yang lainnya, bitarikil qisas, dengan jalan qisas, fakadzalika yanjul mazlumu, maka begitu juga akan selamat orang-orang yang dizalimi, bihasanati zalim, dan kan orang-orang yang zalim kepadanya. Nah, ini sekaligus mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang menzalimi kita, kalau kita tidak ingin melihat dia masuk neraka karena kezalimannya, maka bantu. Sebagaimana yang disabda Rasulullah, unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantulah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Wa ammal mazlumu fahaqqun lana an nansurahu ya Rasulullah. Adapun orang yang zalim kan pantas kami bantu ya Allah. Pakai babi zalim. Bagaimana kalau orang yang zalim? Maka Rasulullah mengatakan dengan cara hentikan dia daripada perbuatan zalim. Artinya berupayalah kau untuk membuat dia berhenti menjadi orang zalim. Atau misalnya begini, kalau kita maafkan dia sekarang kezalimannya, semakin menjadi dia, kan berarti kita ta'awanu ala ismal udwan, saling tolong atas dosa dan kezaliman. Tapi kalau kita tidak maafkan, terlalu banyak nanti kezalimannya. Kalau begitu begini saja, biarkan sajalah. Allah tahu bahwa kita memaafkan dia. Perkara dia semakin zalim, nanti terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pokoknya berupaya untuk mengurangi kezalimannya. Misalnya begitu. Atau memang yang dikatakan oleh Rasulullah, upayakan dia supaya dia berhenti menjadi orang zalim. Bagaimana caranya? Apa yang menyebabkan dia zalim? Apa bentuk kezalimannya? Bentuk kezalimannya, misalnya suka menyakiti orang lain, suka mencuri misalnya. Kenapa dia mencuri? Dari sebabnya. Oh, ternyata dia mencuri ini karena ketagihan. Kenapa dia ketagihan? Dulu awalnya dia coba menjajal ke saktiannya, kekebalannya misalnya. Itu kan ada yang begitu. Ada yang begitu. Dia belajar ilmu kebal. Karena tidak ada orang zalim yang akan dihadapi, dia corak kemudian mencari musuh. Ketika dia memang dikeroyok oleh orang-orang yang membantu pemilik harta, dia tidak bisa mempan, kan? Akhirnya dia lama-lama menjadi profesinya mencuri itu. Jadi profesinya. Dia bukan karena miskin, tapi profesi. Bukan karena miskin. Karena dia betul-betul itu. Kalau begitu, gimana caranya? Buat dia berhenti menjadi orang kebal. Bikin dia berhenti menjadi orang kebal. Misalnya dia kapok. Dulu ini saya coba ulangi cerita lama ya. Pernah dulu seorang pencuri. Pencuri itu dari sebuah daerah lah, daerahnya. Pencuri itu dia senjata golok. Pencuri itu hebat, sakti. Setiap orang sakti yang kau menangkap dia, termasuk ada di Silver Kubur, namanya almarhum Nini Aji Batarfi, itu ahli main toye dia. Dia memang bela dirinya lengkap. Pedangnya bisa, toye bisa, rantai bisa, teko bisa. Besar dua orangnya, sangat besar. Akhirnya apa? Semua yang dipakai alat oleh almarhum ini melawan ini pencuri, dia hanya dilawan dengan pedang.
pedang saja digunakan. Dia tidak pernah bisa kena. Dia menepis alat-alat yang dipakai oleh beliau itu adalah dengan pedang. Itu. Akhirnya dibiarkan dia lolos. Sampailah di sini di Bira Tepung. Bertemulah dengan almarhum Abu Jamil. Bertemu dia di situ. Nah, Abu Jamil ini ya pakai gergaji yang dipakai. Gergaji yang biasa ini, gergaji yang tipis itu. Karena dia juga kan agak bisa lah. Dia memang hebat. Cuma kalau si pencuri ini dia tidak bisa Pak. Dia tidak bisa bela diri. Dia hanya mengandalkan sabuknya. Dia coba dengan gitu, dia bisa saja kayak dimainkan oleh makhluk lain si pencuri ini. Dia bisa tepis. Kalau begitu kita tahu sekarang ini gimana. Pasti dia punya ikat pinggang. Akhirnya ikat pinggangnya itulah disabret sama Abu Jamil dengan gergaji itu. Akhirnya betul begitu dia terlepas sabuknya, maaf jangan pun terus orang itu. Dari situlah dia bertobat. Nah disitulah dia bercerita, saya ini mencuri bukan karena miskin, Meton dia bilang. Tapi saya senang siap, sudah dia bilang. Mengandalkan sabuk ini. Sekarang kalau ini sudah campah, sudah tidak bisa lagi dipakai. Kita berhenti saja di pencuri. Nah ini merupakan salah satu contoh. Ketika kita menyuruh orang itu untuk bertobat, tidak serta-merta memberhentikan dia bertobat mungkin agak sulit. Tapi kita harus cari apa penyebabnya dia melakukan kezaliman itu. Nah nanti dari situ kita bantu mengatasi akan kezaliman sebagai musabbab dengan cara mencari sebab. Yang qulu ilaihi iwadan amma zalama bihi. Karena berpindahlah kepadanya. Artinya Allah memindahkan padanya iwadan sebagai ganti daripada apa yang ia zalim dengannya. Wa qad hukiya an Ibnul Khala'i, dan semuanya telah diriwayatkan daripada Ibnul Khala' anna ba'da ikhwanihi, bahwa sebagian daripada saudara-saudaranya bahu telah mengumpat dia, menggunjing dia. Tumma arsala ilaihi, kemudian dia mengirim kepada orang yang mengumpat dia itu. Yastakhilluhu, dia minta akan apa? Minta akan dibebaskan, dibersihkan daripada kezaliman itu. Faqala la af'alu, saya tidak akan melakukan. Laisa fi sahifati, tidak ada pada lembaran-lembaranku hasanatun, kebagusan. Afdalu minha, lebih afdal daripadanya. Kaifa amhuha, bagaimana saya akan menghapusnya. Artinya begini, ketika dia dikasih tahu bahwa si Anu mengumpat Tuhan, memberikan kejelekan Tuhan, ayo kita balas dia dengan melakukan hukuman kepada dia. Maka apa kata daripada dia? Tidak, saya tidak akan biarkan dia. Artinya saya tidak akan balas dia, saya biarkan dia, saya maafkan. Atau kalau saya maafkan, biarkan sudah. Ini adalah merupakan salah satu daripada catatan lembaranku yang paling indah. Karena tidak ada kebagusan saya yang tercatat dalam lembaran-lembaran kebaikan saya lebih indah daripada saya dizalimi ini. Artinya kalau saya maafkan dia sekarang bagus, tetapi kalau saya tidak maafkan itu akan menjadi catatan juga. Jadi saya akan bertemu dengan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau saya balaskan sama, artinya saya membalas kezaliman dari semua walaupun saya yang benar. Kalau begitu biarkan saja, tidak usah saya balas, saya maafkan, lebih bagus saya maafkan. Lebih bagus saya maafkan, kata beliau. Nah ini jadi wa qala huwa wa ghairuhu. Nah ini nanti kita lihat, lanjutkan. Wa qala huwa wa ghairuhu zunubu ikhwani min hasanati uridu an uzayyina biha sahifati. Nanti kita lihat bahwa
ternyata kalau ada dosa-dosa saudara-saudara saya pada saya, itu adalah merupakan salah satu daripada dekorasi yang saya akan pergunakan untuk mendekor lembaran-lembaran kebagusan saya, kata beliau. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa ingat dulu nih, ingat apa yang kita dengarkan dari awal sampai akhir ini, supaya kita ya pertama yakin bahwa umat Muhammad SAW yang paling akhir keluar dari neraka akan diberikan surga 10 kali lipat besarnya bumi. Kemudian yang kedua, kita memang harus memelihara sirrun ilahiyun itu yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara. Jangan kita lupakan dia, karena kalau kita lupakan dia maka kita dianggap oleh Imam Ghazali seperti apa, khimarun birrijlain. Kemudian yang ketiga, bahwa apabila ada orang yang menzalimi kita, maka kezaliman itu kita maafkan. Itu lebih bagus daripada kita berurusan nanti, supaya ini menjadi dekorasi daripada catatan amal kita. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa dekatnya orang kepada Allah dan jauhnya itu adalah tafawud, yaitu akan sangat bergantung pada riyadahnya untuk menggunakan sirrun ilahiyun itu atau tidak menggunakannya. Itu yang membuat dia, dalam arti kita tidak berpaham seperti paham Jabariyah dan tidak juga berpaham seperti paham Qadariyah, bahwa memang di awal dikatakan bahwa perjuangan kita terhadap dunia yang tidak dituntut kita untuk memperjuangkannya, kalau itu menyebabkan kita menjadi lupa akan apa yang dituntut oleh Allah kepada kita untuk memperjuangkannya, maka berarti itu tanda hati kita sedang tertutup oleh kabut kebodohan. Oleh sebab itu, perjuangan yang kita lakukan bukan semata-mata prestasi kita, tapi adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat perjuangan kita, dan Allah juga menyuruh kita untuk mengakui bahwa perjuangan ini adalah pemberian dari Dia, bukan prestasi kita semata-mata.